untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda selalu update terus tayangan-tayangan yang akan selalu muncul dari channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa di video seri kedua Sistem Ekonomi. Video ini merupakan rangkaian dari video sebelumnya, yaitu seri ke-1 Sistem Ekonomi, yang membahas tentang bagaimana persoalan pokok ekonomi dari sudut pandang masing-masing sistem ekonomi. Nah, pada seri kedua ini, nanti kita akan lebih fokus mempelajari tentang macam-macam sistem ekonomi. Video ini dipersembahkan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Natagama Televisi. Nah, pada seri kedua ini, ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Kemudian menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi tersebut. Kemudian indikator yang ketiga, memahami karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Indikator yang keempat, memahami nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Oke, ini adalah indikator yang akan kita capai dari seluruh slide dalam tayangan video ini. Oke, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan yang ada dalam video ini, yakni Anda mengenali masing-masing sistem ekonomi, kita review terlebih dahulu ke pengertian sistem ekonomi itu sendiri. Nah, sistem ekonomi itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa atau negara dalam memecahkan persoalan pokok ekonomi, di mana nilai-nilai tersebut itu dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Nah, karena situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh sebuah negara itu bisa berbeda-beda, maka nanti sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara juga bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas masing-masing sistem ekonomi tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga dalam video seri sebelumnya, bahwa ada dua kutub yang saling berlawanan terkait dengan sistem ekonomi ini. Kutub yang pertama itu diwakili oleh sistem ekonomi pasar. Nah, di sisi yang sebelahnya itu adalah disebut sebagai sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi pasar ini dipengaruhi oleh ideologi kebebasan individual atau free fight liberalisme. Sedangkan sistem ekonomi komando itu dipengaruhi oleh ideologi sosialisme dan kolektivisme. Ideologi kebebasan individual ini merupakan pemikiran dari Adam Smith. Sedangkan ideologi sosialisme kolektivisme adalah pemikiran dari Karl Marx. Kedua ideologi ini sangat berlawanan. Kenapa dikatakan sangat berlawanan? Karena yang satu mengutamakan kebebasan individual, sementara pada sisi yang lain itu mengutamakan sosialisme atau kebersamaan. Jadi dua ideologi ini sangat berbenturan. Satu mementingkan kebebasan individual, yang satu lagi mementingkan kebersamaan. Nah, di dalam praktek perekonomian, ada yang disebut sebagai sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini mengambil sebagian ideologi liberalisme dan mengambil sebagian lagi ideologi sosialisme. Jadi, dalam sistem ekonomi campuran ini mengambil kebaikan-kebaikan dari ideologi liberalisme dan kebaikan-kebaikan dari ideologi sosialisme. Jadi sekali lagi, dalam tataran praktik, sistem ekonomi yang ada adalah sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando itu merupakan buah pemikiran dari Adam Smith dan Karl Marx. Dalam praktek, kedua ideologi ini dipakai sehingga disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Nah, dalam praktiknya nanti ada negara-negara yang mengambil porsi ideologi liberalismenya lebih besar, ada juga negara lain yang mengambil porsi sosialismenya lebih besar. Nah, negara-negara yang mengambil ideologi liberalismenya lebih besar, nanti disebut negara-negara seperti ini menganut sistem ekonomi pasar. Inggris, Amerika, dan Prancis itu disebut sebagai negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Kenapa? Karena dia mengambil ideologi liberalismenya lebih besar. Sistem ekonominya sendiri disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Tetapi karena porsi liberalismenya lebih besar, maka negara-negara seperti Inggris, Amerika, dan Prancis itu disebut sebagai negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Nah, sebagian lain ada negara yang mengambil ideologi sosialismenya lebih besar dibandingkan dengan liberalismenya. Negara-negara seperti Cina, Rusia, Korut, Vietnam itu adalah negara-negara yang mengambil ideologi sosialismenya lebih besar dibandingkan liberalismenya. Sekali lagi, sistem yang dipakainya sendiri itu disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Di Cina itu ada liberalismenya. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh swasta. Di Rusia, di Korut, meskipun Korut ini negara yang boleh dikata sosialismenya lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi tetap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh swasta dalam skala yang kecil. Jadi sekali lagi saya tekankan, dalam praktek perekonomian yang sesungguhnya, yang ada itu adalah sistem ekonomi campuran. Hanya saja nanti porsi masing-masing negara itu bisa berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan utama dari video ini, yaitu mengenali macam-macam sistem ekonomi. Bahwa sistem ekonomi itu adalah nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa untuk menyelesaikan persoalan pokok ekonomi. Di sini ada persoalan pokok ekonominya. What, how, dan for whom. Kemudian ini adalah masing-masing sistemnya atau macam-macam sistemnya. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Kemudian yang warna merah ini adalah ideologi yang mempengaruhi sistem ini. Ada ideologi atau paham atau nilai adat istiadat, ada paham liberalisme atau kebebasan, ada ideologi sosialisme atau paham kebersamaan, kemudian ada yang mengadopsi kelebihan dari ekonomi pasar dan ekonomi komando. Jadi yang warna merah ini adalah ideologi yang mendasari masing-masing sistem ini. Kemudian di sini, ini adalah teknisnya. Teknis untuk menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini. Nah, kita bahas satu persatu. Sistem yang pertama terlebih dahulu adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional, persoalan pokok ekonomi ini diselesaikan melalui nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat. Kemudian bagaimana teknis menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini, yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke sistem ekonomi pasar. Bagaimana sistem ekonomi pasar menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini? Nah, dalam sistem ekonomi pasar, itu dipengaruhi oleh paham kebebasan atau ideologi liberalisme. Bagaimana teknis menyelesaikannya? Menurut sistem ekonomi pasar, bahwa untuk menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini, serahkan saja semuanya ini, semua kegiatan itu oleh swasta atau masyarakat.
Nah, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi komando. Bagaimana sistem ekonomi komando ini melihat persoalan pokok ekonomi ini? Nah, menurut sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi komando ini, ketika menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini, dipengaruhi oleh ideologi atau paham kebersamaan atau sosialisme. Di mana dalam teknis menyelesaikannya, bahwa persoalan pokok ekonomi ini semuanya itu diselesaikan oleh pemerintah. Nah, kemudian bagaimana sistem ekonomi campuran menyelesaikan persoalan pokok ekonomi ini? Nah, sistem ekonomi campuran itu akan mengadopsi nilai-nilai atau paham yang merupakan kelebihan dari ekonomi pasar dan mengadopsi kelebihan dari ekonomi komando. Jadi menggabungkan dua kelebihan dari ekonomi pasar dan ekonomi komando. Kemudian bagaimana teknis penyelesaian persoalan pokok ekonomi menurut sistem ekonomi campuran? Bahwa persoalan pokok ekonomi ini atau kegiatan ekonomi ini nanti dikerjakan oleh pemerintah dan swasta. Jadi ada gabungan, ada campuran antara pemerintah dan swasta. Oke, slide berikutnya nanti kita akan membahas secara detail masing-masing sistem ekonomi ini. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke sistem ekonomi tradisional. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Jadi, nilai-nilai yang dipakai adalah nilai-nilai yang sudah diajarkan dalam adat istiadat atau kebiasaan nenek moyangnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama adalah belum ada pembagian kerja. Artinya belum ada spesialisasi pada pekerjaan. Berbeda dengan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang, ada orang yang berprofesi sebagai sopir. Ada yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Ada yang berprofesi sebagai petani. Nah, dalam sistem ekonomi tradisional, tidak ada model pembagian kerja seperti itu. Nah, ciri yang berikutnya, pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dengan sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang. Yang berikutnya, ciri yang ketiga, jenis produksi, hasil produksi, dan sistem distribusinya itu terbentuk karena kebiasaan. Ciri yang berikutnya, jenis produksi itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, aktivitas produksi itu semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Belum ada pikiran untuk memperjualbelikan produk. Artinya, tidak ada motif untuk mencari keuntungan dengan nanti memperjualbelikan barang. Kenapa? Karena di sini produksi itu hanya untuk kebutuhan masyarakat yang bersangkutan, tidak untuk dijual. Kemudian yang berikutnya, kehidupan masyarakat itu bersifat kekeluargaan. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, terutama di kota-kota. Ada istilah lulu gua-gua, masing-masing. Nah, pada sistem ekonomi tradisional itu kehidupan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Kemudian ciri yang berikutnya, tanah itu merupakan sumber kemakmuran. Apa pengertiannya? Artinya kegiatan ekonomi ini bertumpu pada sektor agraris atau pertanian. Jadi bergantung pada tanah. Oke, inilah ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Nah, apa kelebihan sistem ekonomi tradisional dan apa kekurangannya? Kelebihannya, tidak ada persaingan. Karena tidak ada persaingan, sehingga jarang sekali terjadi konflik. Masyarakat tidak terbebani oleh target tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, kehidupan masyarakat bersifat kekeluargaan. Jadi, dari ciri-ciri tadi, kita bisa menyimpulkan inilah kelebihannya. Apa kekurangannya? Manusia itu berbuat atau bertindak sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, dia sudah merasa cukup. Nah, ini termasuk kekurangan seperti itu. Karena nanti tidak mendorong manusia untuk berbuat lebih maju.
Yang berikutnya, tidak bertujuan mencari keuntungan. Jadi aktivitas ekonomi itu tidak dalam rangka mencari keuntungan. Kemudian apa kekurangannya yang lain? Menganggap tabu terjadinya perubahan. Nah, kemudian kekurangan berikutnya, tidak memperhitungkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Ketika mengerjakan pertanian, mereka mengerjakannya secara bersama-sama. Beda dengan pertanian zaman sekarang. Ketika proses pertanian zaman sekarang, itu ketika bertani ya menggunakan mesin-mesin, menggunakan orang-orang yang memang terlatih di situ. Nah, pada sistem ekonomi tradisional, ketika mengerjakan sektor pertanian, ya dikerjakan secara bersama-sama tanpa memperhitungkan efisiensi. Oke, inilah kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi kapital. Ada beberapa istilah untuk ekonomi pasar. Ada yang menyebutnya sebagai ekonomi liberal dan ekonomi kapital. Mengapa demikian? Simak penjelasan slide ini. Jadi, sistem ekonomi ini diilhami oleh paham kebebasan atau liberalisme. Nah, karena dipengaruhi oleh paham kebebasan atau liberalisme, maka sistem ekonomi ini disebut sebagai sistem ekonomi liberal. Nah, tokohnya adalah Adam Smith. Pada sistem ekonomi pasar ini, kehidupan ekonomi itu diharapkan dapat berjalan bebas sesuai dengan proses mekanisme pasar. Nah, karena di sini bahwa persoalan pokok ekonomi itu diselesaikan oleh mekanisme pasar, maka disebut sebagai sistem ekonomi pasar. Apa maknanya ini berjalan bebas sesuai dengan mekanisme pasar? Artinya persoalan pokok ekonomi itu diselesaikan berdasarkan mekanisme pasar. Apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa barang itu diproduksi, serahkan pada mekanisme pasar atau tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran dari para pelaku ekonomi. Serahkan ke mereka. Pemerintah tidak perlu campur tangan. Itu makna mekanisme pasar. Persoalan pokok ekonomi diselesaikan melalui proses mekanisme tarik-menarik kekuatan permintaan dan penawaran dari para pelaku. Oke? Nah, sekali lagi bahwa sistem ini adalah diilhami oleh ajarannya Adam Smith, di mana doktrin yang diajarkan melalui bukunya The Will of Nation itu menerangkan tentang pilar-pilar dari kapitalisme dengan konsep laissez-faire, laissez-passer, dan prinsip the invisible hand. Konsep yang pertama ini, laissez-faire dan laissez-passer, maknanya biarkan apa yang terjadi di masyarakat. Artinya biarkan masyarakat itu menyelesaikan permasalahan ekonomi sendiri. Pemerintah tidak perlu campur tangan. Apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa barang diproduksi, serahkan aja ke masyarakat. Masyarakat lebih tahu cara menyelesaikannya. Biarkan apa itu terjadi di masyarakat. Pemerintah nggak boleh campur tangan. Nah, konsep berikutnya adalah the invisible hand, artinya ada tangan yang tersembunyi. Pemerintah tidak perlu campur tangan menyelesaikan permasalahan ekonomi. Nanti ada tangan tersendiri, ada mekanisme sendiri yang terjadi di pasar yang akan menyelesaikan persoalan pokok ekonomi. Misalnya begini, pemerintah tidak perlu menetapkan harga tertinggi dan harga terendah untuk harga barang. Andai kata nanti harga barang itu terlalu tinggi, maka dengan sendirinya barang itu nggak ada yang beli. Karena nggak ada yang beli, nanti kan lama-lama harga barang itu akan turun. Itu yang disebut sebagai menyelesaikan sendiri apa yang terjadi di pasar. Tidak ada campur tangan pemerintah. Paham? Nah, ketika nanti persoalan pokok diselesaikan sendiri, ketika seluruh kegiatan ekonomi itu diserahkan semuanya oleh pasar, siapa nanti yang akan lebih kuat? Siapa yang akan menguasai perekonomian? Yang akan menguasai perekonomian adalah mereka-mereka yang memiliki modal kuat atau modal banyak.
mereka-mereka yang menguasai sumber daya. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini juga disebut sebagai sistem ekonomi kapital. Kenapa? Karena pada sistem ekonomi ini, nanti yang akan mendominasi perekonomian adalah para pemilik modal. Faham? Lanjut. Ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Setiap orang bebas memiliki modal. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimiliki. Aktivitas ekonomi itu bertujuan untuk mendapatkan laba. Ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi tradisional. Ciri yang berikutnya, kalimatnya, semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Kalimatnya adalah semua. Artinya tidak ada campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi secara langsung. Sekali lagi, bahwa sistem ini adalah teori ya. Semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Jadi secara teorinya seperti itu. Maka di awal tadi dikatakan bahwa sistem ini hanya ada dalam teori. Karena nanti dalam praktek, ada saja nanti campur tangan pemerintah. Tetapi menurut teori sistem ekonomi pasar bahwa semua aktivitas ekonomi ini dilakukan oleh swasta atau masyarakat. Pemerintah itu tidak melakukan intervensi atau campur tangan langsung dalam perekonomian. Pemerintah cukup membuat aturan-aturan agar kebebasan, agar mekanisme pasar ini dapat berlangsung. Di situ peran pemerintah hanya sampai sebatas itu. Nah, kemudian persaingan itu dilakukan secara bebas. Tidak ada batasan untuk bersaing. Tidak boleh pemerintah itu membatasi persaingan. Nah, inilah ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar. Nah, dengan ciri-ciri yang tadi, inilah kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi pasar. Kelebihannya, kalau orang diberikan kebebasan untuk bersaing, maka inisiatif dan kreativitasnya dapat berkembang. Kelebihan yang lain, individu itu bebas memiliki sumber daya, produksi, atau barang-barang modal. Persaingan, ketika diberikan kebebasan untuk bersaing, maka nanti akan muncul barang-barang yang bermutu tinggi. Kemudian ciri berikutnya, akan ada efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Ini adalah ciri-ciri yang merupakan kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Apa kelemahannya? Persaingan yang kuat dan kebebasan itu akan menyebabkan eksploitasi terhadap yang lemah. Siapa yang lemah dalam hal ini? Mereka yang tidak memiliki modal. Mereka yang tidak memiliki modal untuk melakukan kegiatan produksi, akhirnya bertindak sebagai pekerja. Nah, karena diberikan kebebasan untuk bersaing, maka maunya pemilik modal, maunya pemilik pabrik nanti akan menggaji para pekerja tadi dengan harga yang semurah mungkin. Karena apa? Karena tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga ini akan menimbulkan eksploitasi terhadap yang lemah. Karena diberikan kebebasan untuk bersaing, maka nanti akan terjadi monopoli oleh pemilik modal yang paling kuat. Sulit melakukan pemerataan pendapatan karena tidak ada campur tangan pemerintah. Orang dipersilakan untuk berebut kue, berebut modal, berebut penghasilan. Nah, ketika berebut itu, maka pemilik modal yang banyak yang akan memperoleh bagian yang lebih besar. Mereka yang tidak punya modal, maka akan sulit mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Sehingga di sini akan sulit melakukan pemerataan pendapatan karena tidak ada peran pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah sering terjadi gejolak pada perekonomian atau gampang terjadi krisis. Karena diberikan kebebasan untuk bersaing, maka nanti gampang terjadi gejolak. Ini adalah kelemahan dari sistem ekonomi pasar. Nah, kita lanjut nih ke sistem berikutnya. Karena kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi pasar tadi, kemudian muncul sistem berikutnya. Jadi dalam sejarah, itu dimulai dari sistem ekonomi pasar terlebih dahulu. Dimulai dari ajaran dari Adam Smith terlebih dahulu. Nah, kemudian ajaran ini dibantah. Jadi sistem ini merupakan antites atau bantahan atas sistem ekonomi pasar yang ternyata pada prakteknya itu banyak menimbulkan eksploitasi pada yang lemah.
Sistem ekonomi terpusat ini dipelopori oleh Karl Marx dengan paham sosialismenya, yang menginginkan peran pemerintah itu bertindak sangat aktif dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalam soal ekonomi. Nah, pada sistem ini, permasalahan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah, di mana pelaksanaan di daerah-daerah itu di bawah satu komando atau kontrol dari pemerintah pusat. Nah, kita lihat di sini, karena di sini memusat pada pemerintah, menunggu komando dari pemerintah, maka sistem ini disebut sebagai sistem ekonomi terpusat atau komando. Dikatakan sebagai sistem ekonomi sosialis karena sistem ini didasarkan pada ideologi sosialisme. Ya, sekali lagi bahwa sistem ini merupakan bantahan dari sistem ekonomi pasar yang merupakan ajaran dari Adam Smith. Nah, bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi terpusat? Nah, semua alat dan sumber produksi adalah milik negara. Jadi, tidak ada pengakuan atas hak individu. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi pasar, di mana semua individu memiliki kebebasan untuk memiliki alat-alat produksi tanpa dibatasi oleh pemerintah. Pada sistem ekonomi terpusat, semua alat dan sumber produksi justru menjadi milik negara dan tidak ada pengakuan hak atas individu. Yang berikutnya, kebijakan perekonomian itu diatur oleh pemerintah pusat. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Jadi pekerjaan dan pembagian kerja itu diatur oleh pemerintah. Anda bekerja di sini. Anda punya kelebihan ini, maka kerja di sini. Anda kelebihannya begini, maka kerja sebelah situ. Semuanya itu diatur oleh pemerintah. Nah, apa kelebihannya dari sistem ekonomi terpusat? Karena semuanya diatur oleh pemerintah, maka pemerintah itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya perekonomian. Kemudian, karena diatur dan dikontrol oleh pemerintah, maka nanti mudah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan. Karena semuanya sudah teratur, maka jarang terjadi krisis ekonomi. Karena semuanya diatur oleh pemerintah, maka mudah untuk melakukan pemerataan pendapatan. Pendapatan itu tinggal dibagi-bagi oleh pemerintah, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Apa keburukannya? Keburukan dari sistem ekonomi terpusat, tidak ada pengakuan hak milik individu. Kemudian, orang kalau diatur-atur terus, dikekang-kekang terus, tidak diberikan kebebasan, maka potensinya, inisiatifnya, dan daya kreasinya itu tidak akan berkembang. Dan ini menjadi kelemahan dari sistem ekonomi komando. Ya, jadi sekali lagi sistem ekonomi komando tadi merupakan antites, bantahan dari sistem ekonomi pasar. Kita lanjutkan ke sistem berikutnya. Nah, sistem ekonomi campuran. Solusi yang ditawarkan oleh Karl Marx dengan sosialismenya, jadi ketika Karl Marx tadi membantah teorinya Adam Smith, itu dirasakan terlalu pahit bagi negara-negara di Eropa Barat yang sebelumnya menganut paham liberalisme. Nah, karena kelemahan dari dua sistem tadi, sistem ekonomi pasar ternyata menimbulkan eksploitasi, menimbulkan banyak dampak negatif. Kemudian obat yang ditawarkan oleh Karl Marx juga terlalu pahit dan ternyata juga menimbulkan sisi negatif. Maka kemudian kelemahan dua sistem tadi akhirnya melahirkan sistem baru, yaitu sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ini, sektor swasta dan pemerintah itu sama-sama diakui. Hal ini berarti di samping sektor swasta, terdapat pula negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Sistem ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar, di mana persoalan pokok ekonomi, apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa barang diproduksi, itu diselesaikan oleh pemerintah dan swasta. Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam praktek perekonomian dewasa ini dipergunakan sistem ini. Jadi sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi sosialis
itu adalah teorinya Adam Smith dan teorinya Karl Marx, yang dahulu diperjuangkan dipakai untuk secara murni pada awal-awalnya, tetapi kemudian karena menimbulkan banyak dampak negatif, sehingga kemudian dicarikan solusinya, diambil mana yang baiknya, dan diterapkan pada kondisi sekarang. Jadi pada kondisi sekarang, yang sesungguhnya sistem ekonomi yang berlaku dalam praktek hanyalah sistem ekonomi campuran. Oke? Nah, apa ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan komando. Nah, kemudian, barang modal yang vital dikuasai oleh negara. Barang apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang itu diproduksi, untuk barang-barang yang vital itu ditentukan oleh negara. Barang yang tidak vital diserahkan pada swasta untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, kemudian, pemerintah melakukan campur tangan dengan cara membuat peraturan. Jadi selain campur tangan secara langsung untuk menangani barang-barang yang sifatnya vital, pemerintah juga melakukan campur tangan dengan membuat peraturan. Ini adalah ciri dari sistem ekonomi campuran. Oke, sekarang kita akan membahas kelebihan sistem ekonomi campuran dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi campuran yang pertama adalah hak milik individu ini diakui meskipun ada pembatasan. Jadi berbeda dengan sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi komando, hak milik individu diakui dan tanpa batasan. Dalam ekonomi sosialis, tidak ada pengakuan hak atas individu. Nah, ekonomi campuran di sini jalan tengahnya. Hak milik individu itu diakui, tetapi ada pembatasan. Nah, yang berikutnya, ada kebebasan untuk berusaha, sehingga individu ini dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitasnya. Kemudian, kelebihan berikutnya, kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Beda dengan ekonomi liberal yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Dalam ekonomi campuran, kepentingan umum itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian kelebihan berikutnya, persaingan itu dapat dibatasi. Dan pengusaha lemah dapat mengembangkan dan meneruskan usahanya. Kenapa? Karena mendapat perlindungan dari pemerintah. Misalnya seperti ini. Ada peraturan dari pemerintah untuk mendirikan supermarket itu tidak boleh dekat dengan pasar tradisional. Kenapa demikian? Karena kalau Anda mendirikan supermarket dekat pasar tradisional, itu akan mematikan para pengusaha lemah, mematikan para pemilik kios yang ada di pasar tradisional. Maka secara teori, tidak boleh mendirikan supermarket di dekat pasar tradisional. Dalam praktek, silakan Anda nilai sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelemahan yang pertama, sulit menentukan batas wilayah antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan kegiatan ekonomi yang boleh dikerjakan oleh swasta. Jadi ada kebingungan menentukan batasnya. Mana yang boleh dikerjakan oleh swasta dan mana yang tidak boleh dikerjakan oleh swasta. Sehingga kadang-kadang campur tangan pemerintah terlalu jauh atau kebalikannya, campur tangan swasta terlalu jauh. Misalnya begini, ketika mengelola sumber daya air, siapakah yang boleh mengelola sumber daya air? Apakah sumber daya air ini hanya boleh dikelola oleh negara atau boleh juga dikelola oleh swasta? Nah, kadangkala di sini swasta juga terlalu jauh. Jadi bukan hanya di sini campur tangan pemerintah terlalu jauh, tetapi bisa pula kebalikannya, campur tangan swasta juga terlalu jauh. Oke? Nah, itu kelemahannya, sulit menentukan batas antara mana yang bisa dikerjakan swasta dan mana yang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, pemerintah ini mengalami kesulitan juga dalam menentukan batas nilai alat produksi dan kekayaan yang bisa dimiliki oleh individu.
Dalam ekonomi campuran, Anda bebas itu punya tanah berapa hektar. Karena tidak dibatasi kepemilikan tanah. Tetapi, apakah Anda boleh memiliki tanah seluas kabupaten? Seluruh kabupaten Anda miliki tanahnya. Boleh nggak itu? Nah, ini pemerintah kadang mengalami kesulitan menentukan dalam batas nilai alat produksi yang boleh dimiliki oleh individu atau oleh swasta. Oke, disinilah kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Jadi meskipun sistem ini mengadopsi kelebihan-kelebihan dari ekonomi liberal dan ekonomi sosialis, tetapi ternyata dalam praktek pun menimbulkan sisi kelemahan. Lanjut. Sekarang kita akan membahas sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Nah, kita mulai dari kalimat seperti ini. Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia. Artinya di sini, slide ini akan membahas dari sisi teori dulu, bukan dari sisi sejarah, bukan dari sisi peristiwa yang pernah terjadi dan yang sedang terjadi. Artinya kita bicara secara teori atau secara konsep dulu. Berdasarkan konsep atau berdasarkan teori, sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia itu disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Jadi, bukan sistem liberalnya ala Adam Smith, bukan pula sistem sosialisme ala Karl Marx, tetapi yang dipakai di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Di mana di dalam sistem ekonomi Pancasila ini, di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi itu dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di bawah pengawasan pemerintah. Di mana sistem perekonomian Pancasila ini tercermin dalam pasal 23, pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Jadi sekali lagi, ini adalah teorinya ya. Kita akan berbicara secara teoritis tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Terlepas dari sejarah atau terlepas dari peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi di Indonesia. Nanti silakan Anda nilai sendiri. Apakah sekarang yang sedang terjadi di Indonesia sesuai nggak dengan konsep seperti ini? Konsep ekonomi Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas landasan pokok perekonomian Indonesia, di mana landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ada 3 ayat dalam pasal 33. Ayat ke-1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat kedua berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Ayat yang ketiga berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang bagaimana pasal 33 yang merupakan landasan pokok perekonomian Indonesia ini memandang persoalan pokok ekonomi, di mana persoalan pokok ekonomi antara lain what, apa yang harus diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, for whom, untuk siapa hasil produksi ini, kemudian who, siapa pelakunya. Nah, kita kaitkan ke sini nih. Kalau kita melihat ayat ke-1, maka who, siapakah pelaku produksi, bahwa perekonomian itu atau produksi itu merupakan usaha bersama. Artinya di sini ada peran pemerintah, tetapi ada juga peran swasta. Kemudian asas yang dipakai adalah asas kekeluargaan. Bukan konsep kebebasannya Adam Smith atau konsep sosialismenya Karl Marx. Tetapi yang dipakai adalah asas kekeluargaan. Kemudian, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, untuk siapa, dan siapa pelakunya. Kalau itu menyangkut cabang-cabang produksi yang penting, maka itu dikuasai dan dikelola oleh negara. Jadi pelakunya negara untuk cabang-cabang produksi yang penting. Nah, makna yang tersirat dari ayat 2 ini, cabang produksi yang tidak penting itu boleh diserahkan ke swasta. Jadi, apa yang untuk diproduksi dan sebagainya di sini, kalau menyangkut
cabang produksi yang tidak penting, silakan swasta yang menyelesaikan. Tetapi kalau cabang itu menyangkut produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, ini dikuasai dan dikelola oleh negara. Kemudian, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Untuk kemakmuran rakyat. Artinya nanti, negara juga turut campur pada persoalan forum. Untuk siapa barang ini? Nanti negara turut campur. Bahwa produksi itu ditujukan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Inilah landasan teori dari perekonomian Indonesia. Nah, oke. Dalam praktek nanti sekali lagi silakan Anda nilai sendiri. Apakah dalam sejarah dahulu dan sejarah yang sekarang terjadi, apakah sesuai dengan landasan ini? Silakan Anda menilai sendiri. Nah, kalau kita melihat landasan seperti ini, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia ini merupakan campuran. Ada sisi liberalismenya, ada sisi sosialismenya. Tetapi dalam penamaannya, kita menggunakan istilah ekonomi Pancasila yang berbeda dengan liberalisme murni dan sosialisme ala Karma. Oke? Selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi yang lain, yaitu sistem ekonomi syariah. Rangkaian slide di depan sudah membahas keempat sistem ekonomi. Satu, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Keempat sistem ekonomi tadi lazim disebut sebagai sistem ekonomi konvensional. Nah, selain keempat sistem tadi, atau selain ekonomi konvensional, ada pula sistem ekonomi yang lain yang disebut sebagai sistem ekonomi syariah. Nah, dalam sejarahnya, sistem ini sebenarnya jauh lebih dahulu muncul dibandingkan dengan teorinya Adam Smith. 11 abad sebelum Adam Smith mengeluarkan buku tentang ajaran liberalisme, sistem ini sudah ada. Nah, apa itu sistem ekonomi syariah? Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Sarana dan fasilitas itu dari Allah. Penggunaannya dilakukan melalui hukum atau syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendek kata, sistem ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang mendasarkan atau yang berdasarkan ideologi atau syariat Islam atau hukum dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nilai dasar kepemilikan atau al-milkiyah atau sumber daya dalam Islam itu tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam paham liberalisme dan sosialisme. Dalam paham liberalisme, kepemilikan itu adalah mutlak milik individu. Dalam paham sosialisme, sumber daya atau kepemilikan itu adalah milik negara. Di mana perbedaannya dengan ekonomi syariah? Nah, menurut konsep ekonomi syariah atau menurut konsep Islam, sumber daya itu adalah titipan Allah. Di mana kepemilikan yang ada pada seseorang atau pada masyarakat atau pada negara itu bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, slide ini tidak membahas lebih detail tentang sistem ekonomi syariah. Tapi ini sekedar pengetahuan bahwa ada sistem yang lain selain sistem ekonomi konvensional. Jadi kesimpulannya, pertama, dalam sejarah peradaban manusia itu pernah ada sistem ekonomi tradisional yang kemudian hilang sesuai dengan kemajuan zaman. Kondisi sekarang, hampir tidak ada satupun negara yang masih menganut sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, secara teoritis ada dua bentuk sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Kemudian dalam tataran praktek perekonomian sekarang, itu muncul apa yang disebut sebagai sistem ekonomi campuran, yang merupakan penggabungan
dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Kemudian, kesimpulan yang keempat, sistem ekonomi di Indonesia itu dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi yang bercirikan ideologi Pancasila. Kesimpulan yang kelima, ada yang disebut sebagai sistem ekonomi syariah, adalah sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, karena semuanya mudah bagi Anda, tinggal klik. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik, silakan share kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.